Halo teman-teman, selamat malam. Untuk sahabat-sahabat saya yang ada di luar sana di seluruh Indonesia, kembali lagi bertemu dengan saya, Wayan MD, di channel saya ini. Pada malam hari ini saya akan mencoba membahas tentang penyebab utama terjadinya global warming. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa global warming itu merupakan peningkatan suhu rata-rata bumi yang disebabkan oleh gas rumah kaca. Nah, salah satu contoh gas rumah kaca yaitu CO2, CH4, dan gas-gas lainnya. Nah, seperti kita tahu bahwa beberapa kegiatan yang dapat memicu terjadinya gas tersebut ya, antara lain adalah aktivitas pabrik. Ya, jadi aktivitas pabrik itu dapat salah satunya dapat mengeluarkan gas-gas yang banyak mengandung CO2 dan CO atau yang kita sebut sebagai karbon monoksida. Lalu aktivitas kendaraan. Nah, aktivitas kendaraan ini seperti kendaraan bermotor, lalu mobil dan angkutan-angkutan umum lainnya. Lalu CH4 ini dihasilkan oleh peternakan ya, jadi dari kotoran hewan seperti sapi, kerbau dan sebagainya. Nah, di sini tidak mungkin saya sebutkan satu-satu penyebabnya. Jadi bisa kalian lihat itu di internet dan sumber-sumber lainnya. Nah, dari segala penyebab terjadinya global warming itu atau pemanasan global, jadi saya dapat simpulkan satu. Ya, jadi hanya ada satu penyebab utama terjadinya global warming di bumi ini. Coba tebak, kira-kira menurut kalian apa? Ya, jadi dari logika saya, dari pikiran saya, hanya ada satu penyebab utama, yaitu aktivitas manusia. Yang memang miris ya, dan ironi sekali lagi. Jadi penyebab terjadinya global warming itu adalah aktivitas manusia. Coba bisa kalian lihat dari pabrik, kendaraan bermotor dan sebagainya, itu rata-rata disebabkan oleh aktivitas manusia. Tidak ada lain dan tidak ada ya, lagi ya, hanya satu, aktivitas manusia. Nah, kejadian ini atau global warming ini merupakan ironi ya, ironis sekali dan miris. Ironisnya kenapa? Karena manusia, pertambahan manusia dari tahun ke tahun itu ya, jadi selalu membawa kebutuhan-kebutuhan di mana kebutuhan tersebut efeknya berakibat pada lingkungan. Salah satunya dapat menyebabkan global warming. Contohnya seperti pendirian pabrik, kendaraan, transportasi, dan lain-lainnya. Lalu mirisnya ya, dari segala kegiatan tersebut, jadi manusia, ya jadi kita semua, tidak menyadari bahwa semakin lama kita akan semakin merusak bumi ini. Nah, efeknya salah satunya ini global warming. Jadi bisa dirasakan secara langsung ya. Salah satu dampak dari global warming ini yaitu peningkatan suhu bumi, di mana pada siang hari itu kita merasakan panas yang tidak biasanya, yang betul-betul panas. Ya bisa kalian rasakan sendiri bagaimana suhu di siang hari. Dan tidak jarang juga pada malam hari itu yang panasnya suhunya rendah atau dingin tapi panas juga. Ya kalau seandainya kalian memiliki AC di rumah itu lain cerita. Kalau yang memiliki AC di rumah ya sejuk-sejuk saja ya. Nah, global warming ini jika dibiarkan terus-menerus efeknya akan dapat mematikan makhluk hidup ya. Jadi banyak spesies-spesies langka yang akhirnya punah. Dan jika kita manusia tidak memberikan solusinya bagi lingkungan ya, dari
efek global warming ini, lama-lama bumi ini juga tidak akan bertahan lama. Jadi kalau seandainya kita terus menuruti ego kita sebagai manusia, jadi kita terus menggali dan mengeruk isi alam ini, ya, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat merusak lingkungan, salah satunya yang dapat memicu global warming ini, maka bumi bisa kita prediksi tidak akan bertahan lama di masa yang akan datang. Jadi kejadiannya, efek dari global warming ini secara bertahap. Ya, jadi dampaknya salah satunya ya kenaikan volume air, lalu hancurnya terumbu karang, dan yang ketiga itu salah satunya adalah punahnya spesies langka. Kalau tidak salah itu salah satu kepunahannya adalah pada kata emas ya, kalau tidak salah pada kata emas. Dan banyak lagi dari bencana-bencana global warming ini. Jadi efek dari global warming ini secara beruntun akan menimbulkan bencana-bencana lain. Jadi seperti itu. Jadi kasarnya dibilang, jika bumi ini tidak bertahan, maka solusinya adalah yang pertama, manusia harus mencari sumber daya baru. Jadi kita itu memanfaatkan atau menciptakan sumber daya baru di mana untuk memenuhi kebutuhan kita, sehingga kita tidak harus terus-menerus mengambil atau mengeruk alam. Lalu yang kedua, menurut saya yaitu jika seandainya manusia gagal ya dalam artian dia tidak bisa mencari sumber daya alam baru atau menciptakan sumber daya alam baru atau merecovery atau sebagainya lah, intinya kita tidak mengeruk sumber daya alam kita secara terus menerus ya, maka yang kedua ini solusinya adalah mencari tempat tinggal baru atau planet baru. Maksud saya di sini pertambahan manusia ya, pertambahan populasi manusia. Semakin tinggi populasi manusia, maka kebutuhan akan semakin meningkat. Kebutuhan semakin meningkat, maka diperlukan sumber daya alam yang semakin tinggi juga. Sumber daya alam yang tinggi itu didapatkan dari lingkungan sekitar atau alam. Jika penggunanya secara berlebihan, ya itulah tadi dapat menyebabkan salah satunya efek pemanasan global. Nah, itu ya, jadi pikiran saya menuju ke sana. Sebenarnya banyak kalau seandainya kalian membaca di ensiklopedia atau di internet itu penyebab global warming itu adalah bla 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 dan bla bla bla. Pabrik asap kendaraan yang seperti saya sebutkan tadi, ya. Intinya hanya cuma satu, aktivitas manusia itu saja. Ya, aktivitas manusia, populasi manusia semakin meningkat, kebutuhan meningkat sehingga dapat merusak alam sekitar. Tidak perlulah menurut saya, ya kalau menurut kalian mungkin terserah pandangan kalian ya. Ya kan tidak semua manusia seperti itu, ya oke lah, tapi rata-rata secara umum seperti itu. Itulah yang terjadi faktanya. Kebutuhan kita meningkat seiring dengan populasi kita. Populasi manusia semakin banyak, jadi populasi manusia sekitar miliaran yang ada di bumi. Sekitar berapa ya, kalau tidak salah itu 5 atau 6 miliar. Ya tidak bisa dipungkiri. Nah itu solusinya ya, jadi pertama manusia harus menemukan atau menciptakan sumber daya alam yang baru ya, jadi untuk memenuhi kebutuhan kita sehingga kita tidak terus menerus mengeruk lingkungan, sumber daya lingkungan. Lalu yang kedua yaitu invasi ke planet lain ya, jadi kita harus mencari tempat tinggal baru, itu maksudnya kita mencari tempat tinggal baru. Dan ya, jadi bumi itu intinya tidak terlalu
menampung banyak manusia, jadi sebagian manusia itu pindah ke planet baru atau yang lain. Jadi kita setidaknya tidak memenuhi bumi, yaitu kasarnya ya. Jadi mencari tempat tinggal baru atau planet baru. Nah itu dia ya. Jadi kesimpulan saya. Nah terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya ini. Mungkin dari penjelasan saya tadi agak sedikit kasar ya, tapi itulah kenyataannya. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Jika kalian ingin menanyakan saya, bisa komen di kolom komentar di bawah. Sekali lagi terima kasih dan selamat malam. Salam awasan.